Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Rafli di channel Penerang Jalan Pulang. Semoga sahabat PJP selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat PJP dimanapun berada, kisah wakaf sumur Utsman bin Affan begitu melegenda di kalangan umat muslim dari masa ke masa. Utsman bin Affan terkenal dengan kisahnya yang membeli sumur Raumah lalu digratiskan untuk kepentingan umat. Selain untuk konsumsi, air dari sumur tersebut dialirkan ke kebun kurma sehingga berdampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masa itu. Ketika itu, panas terik dan gersang melanda kota-kota di Jazirah Arab. Angin yang berhembus pun terasa panas. Sumur-sumur di rumah warga kering kerontang. Kota Madinah sedang mengalami paceklik dan kesulitan air. Satu-satunya sumur yang sumber airnya masih mengalir adalah sumur Raumah milik seorang Yahudi. Nabi SAW dan rakyat Madinah sudah merasa kehausan. Kaum muslimin dan warga Madinah terpaksa harus rela mengantri dan membeli air di sumur Yahudi tersebut. Sampai pada akhirnya, sahabat Nabi Muhammad SAW, Utsman bin Affan yang terkenal kaya raya dan dermawan, membeli sumur orang Yahudi tersebut. Kisah yang lebih lengkap tentang sumur Utsman bin Affan, teman-teman bisa nonton video saya yang lain yang berjudul Kisah Sumur Tua yang menjadi saksi bisu kebaikan Utsman bin Affan. Setelah sumur Raumah menjadi miliknya, Utsman bin Affan pun mewakafkannya untuk penduduk Madinah, sehingga dapat mengatasi kesulitan air yang mereka rasakan selama ini. Semua orang bebas memanfaatkan sumur Raumah, termasuk orang Yahudi pemilik sumur yang lama. Dikisahkan, selang beberapa waktu kemudian, setelah sumur Raumah diwakafkan, mulai tumbuh pohon kurma di sekitar sumur. Dan dari waktu ke waktu pohon kurma pun semakin banyak, sehingga menjadi kebun kurma. Kemudian kebun kurma ini pun diwakafkan atas nama Utsman bin Affan oleh pemerintah Utsmaniyah. Wakaf Utsman bin Affan pun terus dijaga dan dikembangkan. Rakyat Madinah memanfaatkan kurma sebagai salah satu sumber penghasilan mereka, yakni untuk berdagang, dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Karena sumur Raumah, akhirnya kebun kurma terus meluas, bahkan dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Pengelolaan secara turun-temurun dari khalifah, kemudian Daulah Utsmaniyah, dan terakhir dikelola oleh pemerintah Arab Saudi. Seluruh keuntungan dari penjualan kurma akan disalurkan ke anak yatim dan fakir miskin, sedangkan sebagian lagi disimpan di rekening bank yang berada di bawah pengawasan Departemen Pertanian atas nama Utsman bin Affan. Meskipun sudah 1400 tahun berlalu, manfaat yang diberikan oleh sumur Utsman bin Affan hingga kini tak henti mengalir. Bahkan rekening atas namanya pun terus bertambah, sampai akhirnya pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk membeli tanah dengan uang tersebut di kawasan eksklusif Markaziyah yang lokasinya tak jauh dari Masjid Nabawi Madinah. Di atas tanah yang dibeli dari hasil sebagian keuntungan kebun kurma Utsman bin Affan, dibangunlah sebuah hotel mewah berbintang 5. Inilah hotelnya yang diberi nama Hotel Utsman bin Affan. Ketika rombongan jemaah haji kami melintas di dekat hotel ini, dan mutawif kami pun bercerita tentang sejarah berdirinya hotel ini. Semua kami mendengarkan sambil memandang ke arah hotel ini dengan takjub. Kami semua terdiam dengan pikirannya masing-masing. Semua hasil keuntungan Hotel Utsman bin Affan digunakan untuk kepentingan umat Islam seluas-luasnya hingga akhir nanti. Dengan demikian, meskipun Utsman bin Affan sudah tiada, namun amalnya tetap terus mengalir tanpa henti karena wakaf sumur yang beliau lakukan di masa hidupnya. Karena manfaat yang diperoleh dari hasil wakaf tersebut tetap dirasakan oleh umat muslim sampai saat ini. Hotel dan rekening abadi atas namanya adalah salah satu saksi bisu atas kedermawanan sahabat Rasulullah SAW ini. Selain itu, sumur Raumah yang dibeli Utsman bin Affan di masanya juga menjadi salah satu bentuk keajaiban wakaf produktif yang mensejahterakan umat. Meskipun sudah 14 abad berlalu, namun pengorbanan Utsman bin Affan untuk umat Rasulullah SAW tetap kekal dan abadi. Masya Allah, tabarakallah. Buat sahabat yang pernah melintas atau bahkan pernah masuk ke hotel Utsman bin Affan ini, silakan komen di bawah ini.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini menjadi informasi yang bermanfaat. Dengan segala kerendahan hati, mohon bantuan sahabat PJP untuk subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.